Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini kita sudah sampai kepada sesi ke-43 dengan tema ahli tafsir mimpi. Nah, ini kita akan menelusuri, melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian yang sudah lewat, di mana terakhir kita belajar Yusuf dibuang ke Mesir. Di mana Yusuf dibuang, di sana orang suka. Sampai-sampai Potifar suka memberikan seluruh kekuasaan rumahnya pada Yusuf. Sampai-sampai istrinya juga ikut suka, Potifar. Nah, tetapi Yusuf punya integritas. Itu bedanya. Di dunia ini banyak pencobaan, tapi kalau kita punya integritas, tidak masalah. Lalu di penjara pun disukai oleh kepala penjara. Nah, setelah itu inilah kisahnya di penjara. Ya. Oke, saya share dulu screen-nya. Bapak Ibu sekalian, malam ini sesi 43, ahli tafsir mimpi judulnya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang Yusuf. Ada hal yang menarik dengan kisah Yusuf ini. Kalau Bapak Ibu teliti, saudara sekalian teliti, di situ selalu ada kalimat atau frase, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dalam segala keadaan Tuhan menyertai Yusuf. Ini yang menarik. Itulah yang membedakan satu orang dengan yang lainnya itu penyertaan Tuhan. Kalau kita menanggapi hal ini, artinya kita menarik dalam situasi kita hari ini sama. Yang penting adalah Tuhan menyertai kita. Itu adalah jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, apakah kita bisa sakit? Bisa saja, nggak masalah. Toh bisa sembuh lagi. Ya, jangan salah membaca Alkitab. Ini adalah Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Ini sudah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu. Ya. Jadi di ujung pembahasan kita itu kembali Yusuf dipercaya, kali ini ia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus seluruh urusan penjara. Jadi kepala penjara benar-benar mendelegasikan sepenuhnya kepada Yusuf. Sama dengan Potifar ketika mempercayakan urusan rumahnya semuanya kepada Yusuf. Ya. Nah, lalu kisahnya ada di istana. Ini dia. Kisah mimpinya juru minuman dan juru roti. Juru minuman dan juru rotinya Fir'aun. Itu bisa dibaca secara lengkapnya di Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Kita baca ya. Bukan dibaca, maksudnya kita bahas. Jadi pasal ayat 1 sampai ayat 4 itu mengisahkan bahwa sementara itu juru minuman dan juru roti Fir'aun membuat kesalahan. Sehingga Fir'aun marah. Dan mereka berdua di penjara. Di penjara yang sama, ruangan yang sama dengan Yusuf. Nah, juru minuman dan juru roti lalu bermimpi. Dan mereka susah hati. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat mengartikannya. Jadi di zaman itu, kalau seseorang mimpi, selalu dicari artinya. Kalau nggak tahu artinya, mereka susah hati, gelisah. Ada apa ini sebenarnya? Nah, perhatikan bagaimana Yusuf meresponi hal ini tentang mimpi. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ayat 8-nya. Nah, itu dia. Ya. Jadi sebenarnya terjemahannya bisa juga begini, surely God can interpret, tell me. Tuhan pasti bisa menafsirkannya. Coba cerita kepadaku. Gitu. Kalimat sederhananya begitu. Tuhan bisa menafsirkan mimpi. Coba cerita kepadaku. Ya. Itu ayat ke-8.
Kemudian inilah mimpi dari juru minuman dan artinya. Ayat 9 sampai 15. Juru minuman ini bermimpi ada pohon anggur yang punya 3 cabang, penuh dengan buah anggur. Lalu diperas oleh dia, ditaruh di gelasnya Firaun, piala Firaun. Lalu disampaikan kepada Firaun. Apa itu artinya? Nah, Yusuf mengartikan, menerjemahkan mimpinya ini. Artinya 3 hari lagi Firaun akan mengembalikan posisi sang juru minuman ke posisi semula. Dan memang itulah yang terjadi di Kejadian 40 ayat 12 sampai 13 dan 20 sampai 21 penggenapannya. Di situ jelas bahwa sang juru minum akhirnya bekerja lagi seperti semula, kepala juru minum ya. Oke. Nah, Yusuf berpesan agar sang juru minuman ini mengingat akan dia agar dia bisa keluar dari penjara itu. Sebab Yusuf nggak bersalah. Dia dia ceritakan kisahnya kepada sang juru minuman. Nanti ingat aku loh ya kalau kamu ada di istana. Ceritakan aku kepada Firaun, aku tuh nggak salah. Gitu ya. Dikisahkan di Kejadian pasal 40 ayat 14 sampai 15. Kita baca Alkitab Kejadian 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara ini maksudnya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Itu pesannya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Tetapi juru minuman itu melupakan janjinya. Manusia itu gampang lupa ya. Ditolong lalu lupa. Kalau ditolong itu jangan lupa. Itu namanya tidak punya budi baik. Ya, ini pelajaran. Termasuk zaman sekarang. Ada orang kalau ditolong malah mentung kita. Kalau orang Jawa bilang itu ditulung mentung. Ditolong malah berkhianat sama kita, malah menyerang kita, malah menipu kita. Malah merugikan kita. Waduh, ini benar-benar loh. Yang begitu pasti binasa kalau tidak bertobat lagi. Kalau bertobat lagi, kembalikan apa yang kau dapat yang dari menipu itu. Sebab pertobatan itu harus jelas, harus ada faktanya, bukan cuma di mulut, bukan cuma di hati. Kalau orang hutang, kembalikan, kecuali tidak mampu bayar. Itu beda. Kalau tidak mampu bayar ya memang nggak bisa. Tapi kalau mampu, kembalikan. Nggak bisa orang bertobat, mampu bayar tapi tetap nggak mau bayar. Itu bukan bertobat namanya. Binasa orang itu nanti. Ya. Yusuf tidak bersalah apa-apa. Tapi ia menanggung fitnahan. Nah, juru minuman ini ditolong oleh Yusuf. Tapi ia lupa akan Yusuf. Ia melupakan Yusuf setelah kembali ke istana. Itu yang terjadi ya. Waduh, mengapa begitu ya? Oke. Nah, sekarang juru roti. Di ayat berikutnya, juru roti rupanya melihat temannya ini kok diartikan mimpinya oleh Yusuf, kelihatannya oke nih, baik. Artinya juru roti pengen diartikan juga mimpinya. Ya, juru roti bermimpi bahwa ia menjunjung 3 bakul berisi berbagai makanan untuk Firaun. Tetapi waktu ia mengangkat bakul-bakul itu di atas kepalanya, burung-burung datang memakannya. Apa artinya ini? Yusuf memberikan arti
Artinya 3 hari lagi Firaun akan menggantungnya pada sebuah tiang dan burung-burung akan makan dagingnya. Itulah yang terjadi kemudian atas juru roti ini. Ia dihukum gantung oleh Firaun. Coba kita baca ya, tepatnya seperti apa kalimatnya. Kejadian 40 ayat 20 dan 22. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ia meninggikan keduanya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Balik lagi tugasnya. Tetapi kepala juru roti itu diangkat tinggi, maksudnya digantung tapi. Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Cuma sayang juru minuman ini, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini kalimatnya sengaja loh, dilupakannya, bukan tidak sengaja lupa, dilupakan. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian di pasal 41, kejadian itu lalu lewat 2 tahun. 2 tahun berlalu. Dan Fir'aun bermimpi di istana. Bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Bapak Ibu kalau ke Mesir hari ini, itu bisa ditawari namanya Nile Cruise. Jadi berlayar, naik perahu sepanjang sungai Nil. Sambil makan malam, melihat keindahan malam Mesir, sungai Nil dan sekitarnya. Ya, itu terkenal sekali sungai Nil ini. Dan di sekitar sungai Nil biasanya uh, tanah yang subur. Ya, oke. Di mimpinya Firaun ini seperti gambar ini, Bapak Ibu. Jadi Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang indah badannya dan gemuk badannya, bagus gitu lembunya itu. Lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Tapi kemudian ada 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Nah, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Jadi Fir'aun bermimpi 2 kali sebenarnya. Yang pertama, ia ada di pinggiran sungai Nil. Lalu ia bermimpi ada lembu yang lagi makan rumput di pinggir sungai Nil. 7 lembu gemuk-gemuk sehat. Gitu. Tapi dari dalam sungai Nil keluar lembu yang kurus, jelek gitu. Anehnya, yang kurus ini makan yang gemuk. Mengerikan nggak kira-kira? Itu sebabnya Fir'aun bangun, gelisah ya. Ada apa ini? Karena di zaman itu, mimpi selalu diartikan. Selalu ada artinya. Makanya Fir'aun gelisah, ada apa ini? Tapi setelah itu, Fir'aun tertidur lagi. Rupanya ia bermimpi lagi. Kali ini mimpinya beda. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Jadi dari satu tangkai ada 7 cabang bulir gandum yang bagus. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Jelek itu, layu. Nah, yang kurus itu menelan ke 7 butir bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Ia tahu bahwa ia bermimpi. Ketika pagi,
Gelisahlah hatinya Firaun. Lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Semua para ahli tafsir mimpi, semua para ilmuwan di Mesir dipanggil oleh Firaun. Untuk apa? Untuk mengartikan mimpinya itu. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menerjemahkan mimpinya itu. Padahal sudah kalau raja yang memerintah, Firaun yang memerintah, tidak seorang pun bisa menolak. Tapi memang benar-benar mereka tidak tahu artinya. Nah, akhirnya ini dia catatannya ya Bapak Ibu, catatan. Di Mesir di zaman itu, menafsir mimpi itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan di zaman itu. Jadi ada sekolahnya. Di sekolah itu diajarkan bagaimana cara menerjemahkan mimpi. Ada tekniknya, ada cara-caranya, ada metodenya. Nah, itu diajarkan di sekolah-sekolah yang di hari itu disebut houses of life, rumah-rumah kehidupan. Itu adalah sekolah-sekolah di zaman itu yang mengajarkan bagaimana menafsir mimpi. Dan ahli-ahli tafsir mimpi dianggap ilmuwan di hari itu. Tetapi faktanya, semua ahli dan ilmuwan tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya Firaun. Itu faktanya, meskipun semua ahli dan ilmuwan dikumpulkan di istana Firaun. Ya, dalam hal ini tidak mungkin mereka bohong tidak tahu, bisa dihukum mati oleh Firaun. Memang mereka tidak tahu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Di ayat berikutnya, dengan kejadian itu barulah kepala juru minuman itu ingat akan Yusuf. Baru ia ingat, iya ya dulu yang di penjara itu ada yang bisa mengartikan mimpi dan tepat. Bahkan ia mengalami sendiri setelah 3 hari akan kembali lagi diangkat oleh Fir'aun. Jadi kepala juru minuman ini ingat akan Yusuf lagi. Dia cerita kepada Fir'aun tentang Yusuf. Ya, coba kita baca. Kejadian 41 ayat 14. Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-14. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara maksudnya. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Fir'aun. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini kejadian yang tidak biasanya. Yang diberi pakaian khusus ini biasanya orang Mesir. Yusuf adalah orang Ibrani. Nah, jadi ini eh, ironi juga ya. Saudara-saudaranya melepaskan jubahnya. Istri Potifar juga melepaskan jubahnya Yusuf. Fir'aun malah memberikan jubah kepada Yusuf. Nah, ini nanti kita akan lihat di sesi-sesi mendatang. Yusuf sangat berkuasa di Mesir. Ya. Oke, tadi sampai di mana? Nah, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Tapi Yusuf responnya luar biasa. Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Bukan aku Tuan, tapi Allah, Elohim, yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Hanya Elohim Tuhan, hanya Elohim Tuhan,
bukan aku. Yusuf tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Yusuf adalah orang yang sangat jujur, integritasnya sempurna, tinggi. Dia tulus, dia bicara apa adanya, itu Tuhan bukan aku. Ini pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau kita seorang pengkhotbah jangan pernah mengambil, "Itu aku." Jangan pernah. Kalau Bapak Ibu sebagai pendengar, jangan pernah percaya dengan orang yang mengangkat dirinya sendiri. Apalagi yang sombong cara ngomongnya. Ada banyak di internet, saya perhatikan sombong orang ini. Kalau yang sombong nggak usah didengarkan Bu, Pak. Apalagi kalau ngomongnya itu tidak punya etika. Secara umum saja memalukan kata-katanya, kasar, suka membuli orang. Ini aneh loh. Seorang pengkhotbah itu harusnya rohaniwan, tapi malah suka membuli orang, suka berantem gitu. Ngomongnya itu tidak punya etika sama sekali. Padahal sudah tua, umurnya sudah tua. Kalau kita sudah tua itu setiap saat kita bisa mati. Masih saja ngomongnya kotor. Waduh, dengan adanya sosial media ini berbahaya juga. Kalau orang mendengarkan dia lama-lama pendengarnya merasa ini yang normal nih, ngomong kotor dan sebagainya. Karena dia pendeta kok Pak. Gitu. Salah. Kebenaran tidak ditentukan apakah seseorang pendeta atau bukan. Apakah seseorang bergelar doktor teologi atau bukan. Apakah seseorang awam atau bukan. Enggak, kebenaran ya kebenaran. Biar orang awam, biar jemaat biasa kalau mengerti kebenaran, itu tetap kebenaran. Biar doktor teologi kalau salah pengertiannya, tetap salah. Itulah hebatnya kebenaran Tuhan. Tuhan tidak memandang begitu. Makanya ada salah satu ayat Alkitab yang berkata begini. Hikmat ini disembunyikan dari orang kecil. Dari orang pintar maksudnya. Orang pintar itu di situ bukan orang yang berhikmat, orang yang merasa pintar. Tapi dibukakan kepada orang kecil, orang sederhana. Kalau seseorang merasa tulus, sederhana, malah mengerti. Orang yang merasa hebat malah tidak mengerti. Dan itu sudah kita lihat. Bapak Ibu kalau teliti memperhatikan bagaimana di sosial media akan mengerti maksud saya. Ya, oke kita lanjutkan ya. Yusuf melakukan interpretasi atas mimpi Firaun. Yusuf berkata begini di ayat 25. Coba kita baca 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama artinya. Yang satu soal lembu, yang satu soal bulir gandum. Sama itu. 7 kan angkanya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf tuh berkata begini loh. Itu yang akan terjadi. Allah yang memberitahukan. Seolah-olah melalui mimpi itu Allah memberikan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Nah, lalu Yusuf melakukan menafsir mimpi itu. Ini kalau zaman sekarang bisa diartikan dukun loh. Bisa meramal masa depan. Tapi Yusuf bukan dukun, ya. Jangan salah. Tahu dari mana? Baca Alkitab. Siapa yang memberitahukan? Allah. Jelas. Ya. Di ayat 41 ayat 25 di situ dijelaskan Allah telah memberitahukan kepada tuanku. Di ayat 28 juga sama. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku. Di ayat 32 hal itu ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi jelas nih, bukan Yusuf meninggalkan diri tapi selalu mengingatkan bahwa ini Allah loh. Gitu. Ya. Nah, artinya adalah sebagai berikut.
akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir. Mesir akan mengalami kelimpahan yang luar biasa selama 7 tahun. Tetapi setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat, bencana. Bahkan dikisahkan di situ kelaparan bencana hebat itu seperti apa. Coba kita baca 30 dan 31. Di situ jelas kalimatnya. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Jadi kelimpahan yang pernah terjadi orang lupa karena saking hebatnya kelaparan yang terjadi. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu, mengurus keringkan istilahnya. Waduh, parah ini pasti. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Bekas kelimpahannya pun sudah tidak ada, tidak berbekas sama sekali. Jadi banyak orang kalau melihat tidak membayangkan bahwa Mesir pernah berkelimpahan. Itu artinya. Sebab sangat hebatlah kelaparan itu. Ya, itu. Nah, mimpi, Firaun diberi mimpi 2 kali artinya. Itu akan segera terjadi. Itu akan segera terjadi. Ya. Nah, berikutnya. Ya. Yusuf tidak hanya mengartikan mimpi Firaun. Yusuf bahkan memberikan nasihat atau solusinya. Yusuf ini kalau kita baca di Alkitab ya, jadi merupakan semacam yang menafsir mimpi pertama kan Yusuf ini. Seperti fortune teller kalau kalau zaman sekarang, ahli peramal. Tapi ini beda karena Yusuf diberitahu Tuhan, ya. Oke. Jadi Yusuf menasihati Firaun rencana 14 tahun ke depan tuh bagaimana cara mengatasinya. Long term plan-nya bagaimana? Yusuf memberitahu. Nah, ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Cari orang yang berakal budi dan bijaksana untuk menjadi penguasa atas Mesir. Ya, sebelum terjadi 14 tahun itu. Jadi harus cari orang yang berakal budi dan bijaksana untuk menjadi penguasa, ya. Itu ayat 33 tuh. Lalu di ayat berikutnya, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini nih, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Penilik itu seperti officer, pegawai, atau bisa juga apa ya, gubernur atau apapun namanya. Untuk apa? Di masa 7 tahun kelimpahan harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 1/5. 1/5 itu 20%. Jadi 20% dari hasil tanah di Mesir harus dipungut dan disimpan. Jadi kalau 7 tahun kemudian, itu cara mengumpulkannya begitu. Selama 7 tahun kelimpahan, harus dipungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, di setiap kota, di setiap daerah ditempatkan penilik-penilik itu, officer, atau orang-orang yang bertanggung jawab melakukan, mengatur hal itu, ya. Nah, di ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan, segala macam makanan yang bisa disimpan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dalam 7 tahun yang kelimpahan itu ya maksudnya. Di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum. Ayo ditimbun gandumnya di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Jadi gandum ini rupanya bisa disimpan lama.
menjadi persediaan makanan di tahun-tahun kelaparan yang akan terjadi. Jadi 7 tahun bersiap-siap untuk menyambut 7 tahun bencana atau kelaparan itu. Suatu tindakan atau nasihat yang sangat bijaksana dari Yusuf. Ingat Yusuf ini, tragis juga ya, dibuang dari keluarganya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dia berkelakuan baik, apa yang dikerjakan selalu berhasil, difitnah oleh istri Potifar. Waduh, ini mengerikan loh. Eee, Sampai di istana, sampai di penjara, ia mengartikan mimpi, dilupakan juga oleh juru minuman, tapi akhirnya sampai juga ke istana. Di depan Firaun, ia mengartikan seluruh mimpi itu, sekaligus memberikan solusi, nasihat bagaimana mengatasinya. Ini luar biasa sebenarnya, sebab ini zaman dahulu banget nih. Jadi, Yusuf sudah mengerti manajemen, bagaimana mengatur segalanya, mempersiapkan, menyambut, kedatangan 7 tahun kelaparan itu. Jadi jangan sampai 7 tahun kelimpahan tidak menabung. Nah, ini prinsip sederhana sih sebenarnya dalam, prinsip keuangan, itu hal yang wajar saja sebenarnya ya, tapi itu sangat berhikmat sebab mengatur seluruh negeri tidak mudah, ada delegasi, tempatkan penilik-penilik untuk melakukan hal itu ya. Oke, saya share lagi screen-nya. Ya, berikutnya. Inilah kisah yang sangat luar biasa itu, bagaimana mimpi itu bisa ditafsir secara tepat, akurat. Tentu saja Yusuf melakukan itu karena Tuhan yang memberitahu. Ya, tidak ada cara lain. Karena Yusuf tidak sekolah di sekolah Mesir yang tentang teknik menafsir mimpi. Sekolah pun juga percuma, nggak bisa menafsir mimpi ternyata seluruh ahli-ahli, apa yang disebut ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk menafsir mimpi. Dulu ada sekolahnya Saudara ternyata. Sekolah menafsir mimpi di zaman Mesir itu, zaman dulu itu namanya Houses of Life, rumah-rumah kehidupan, ya. Oke. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ingat itu adalah zaman itu. Kita harus perhatikan budaya hari itu, praktek zaman itu, juga apakah berlaku hari ini, juga lihat konteksnya. Nah, hari ini kalau ada orang yang praktek sebagai peramal, peramal nasib, peramal masa depan dan sebagainya, hati-hati. Hati-hati dengan peramal nasib. Hati-hati dengan nubuatan palsu. Jadi kalau siapapun yang bernubuat tapi tidak terjadi, siapapun yang cerita tentang masa depan tapi meleset, dia pasti pembohong. Siapapun orangnya, termasuk pendeta siapapun. Kalau berani bernubuat, meramal masa depan, meskipun diembel-embelin aku mendengar suara Tuhan. Tapi kalau itu tidak terjadi, artinya dia pembohong. Sebab Tuhan tidak pernah bohong. Itu Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan mana yang bohong, mana yang tidak. Ya. Dan setiap usaha manusia untuk meramal masa depan yang ternyata tidak terbukti. Seandainya terbukti pun, itu bukan berarti selalu dari Tuhan. Segala sesuatu harus diperiksa ulang. Hmm,
Oke, ya. Jadi di pertemuan kita yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan tema penguasa nomor 2. Pertemuan kita untuk menyelesaikan kitab Kejadian akan tinggal beberapa pertemuan lagi. Mungkin 3 atau 4 pertemuan lagi selesai. Dan setelah itu bisa jadi buku. Ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan lanjutannya karena masih panjang. Yang penting begini loh, Bapak Ibu. eh, yang perlu kita camkan baik-baik itu begini, Bapak Ibu. Jangan pernah belajar kitab di Alkitab hanya berdasarkan satu kitab. Jangan pernah. Satu kitab apalagi Kejadian di kitab awal. Itu harus ditarik benang merahnya sampai kitab Wahyu. Jangan sampai kita mempunyai pengertian yang di kemudian hari pengertian itu tidak berlaku lagi. Atau yang di kemudian hari dirubah oleh Tuhan. Jangan sampai, oh ternyata maksudnya bukan itu setelah kita lihat gambar besarnya. Hati-hati ya. Jadi makanya nanti kita kasih judul ini bukan membaca kitab Kejadian biasa, membaca kitab Kejadian dari perspektif Alkitabiah. Artinya memperhatikan seluruh konteks di Alkitab. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ikuti sesi-sesi kita, seringkali kita lari ke kitab Ibrani, ke Matius, kemana-mana. Karena sedang membahas isu yang sama. Ya. Nah, mimpi itu memang bisa mengandung arti. Tapi bisa juga tidak mengandung arti. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Mimpi juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai eh, penglihatan. Jadi di zaman perjanjian lama yang namanya penglihatan, itu bukan kita lihat di langit gitu, belum tentu. Penglihatan di situ adalah eh, bisa lewat mimpi maksudnya, ya. Oke. Nah, jadi begitu. Ini nanti kalau jadi buku saya takutnya terlalu tebal ya. Sebab kitab Kejadian itu ada 50 pasal loh, belum gambar-gambarnya. Saya nggak yakin apakah gambar-gambar bisa kita tampilkan semuanya, nanti bisa tebal sekali. Tapi Bapak Ibu bisa membaca bukunya nanti karena pasti lebih lengkap ya daripada ini. Karena dalam online begini kan waktunya terbatas. Kalau di buku bisa lebih detail, nanti bisa belajar ya. Oh ya, satu lagi saya ingatkan, di hari Kamis truth.id selalu jam 6 sore itu selalu ada serial topik khusus namanya kebenaran. Baru bagian 3, Kamis ini bagian 3. Itu sengaja saya sampaikan topik itu karena tidak pernah dibahas selama ini. Padahal itu penting. Topik itu adalah landasan bagaimana kita bisa mengadakan uji tes terhadap kebenaran. Di Kamis besok jam 6 sore itu topiknya adalah natur kebenaran. Itu membahas tentang alat uji negatif kebenaran. Itu ibarat rapid test, Bapak Ibu. Kalau di rapid test itu bereaksi, belum tentu corona, tapi artinya ada virus. Tapi kalau tidak bereaksi, tidak ada antibodi sama sekali, artinya memang tidak ada virus. Nah, sama, kebenaran bisa dites. Baik tes secara negatif maupun tes secara positif. Kira-kira nanti ada belasan sesi dan akan jadi buku juga. Diharapkan ini bisa mencerahkan pikiran sehingga semua kita tidak mudah dibohongin oleh pelajaran tertentu, oleh hembusan si iblis,
oleh hoax, oleh macam-macam. Semua bisa dideteksi sebenarnya. Begitu ya Bapak Ibu. Malam ini topiknya agak singkat, tapi intinya kita harus tahu bahwa mimpi bisa dipakai Tuhan memang. Tapi jangan sembarangan. Jangan percaya orang yang menafsir mimpi sembarangan. Ya, harus diuji. Nah, seringkali Tuhan juga memberikan mimpi untuk mengirim pesan kepada kita, menitipkan pesan kepada kita. Ya, amin ya Bapak Ibu ya, amin. Galerinya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya berharap malam ini kita mendapatkan pencerahan kebenaran yang Alkitabiah. Jadi kebenaran itu menyelamatkan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita berpisah. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya malam ini malam yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh belajar, boleh memperbaharui pengertian kami. Dan kami mendapatkan kepekaan demi kepekaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Bapa, secara khusus hamba ingin berdoa, mohon berkati program ini, agar program ini berdampak sampai ke seluruh dunia. Berdampak kepada orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga mereka pun dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, mohon berkati kami dengan kesehatan, umur panjang. Agar kami boleh belajar lebih lama, boleh melayani Tuhan lebih lama. Boleh ikut dalam pekerjaan Tuhan lebih lama. Di tempat kami masing-masing. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.